Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, asyhadakumullah, masuk hari keempat bulan Dzulhijjah, Jumat, Sabtu, Ahad, Maghrib ini kita masuk ke hari Senin. Mudah-mudahan sudah 3 hari kita laksanakan siam. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bisa terpenuhi semuanya. 9 hari. Ma min ayyamin al-amalus sholihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'in min dzalik. Tidak ada hari di dalam 1 tahun yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim, tentu saja antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, termasuk jihad fisabilillah yang dilakukan oleh seseorang di luar tanggal 1 sampai 10 nilainya kalah dengan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang dalam hari-hari tanggal 1 sampai 10? Dijawab iya. Satu-satunya amal soleh yang mengalahkan, satu-satunya amal soleh yang mengalahkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang antara tanggal 1 sampai 10, yaitu seorang laki-laki, kalau saya boleh uraikan, memelanai kendaraan perangnya, unta atau kuda, mempersiapkan busur dan panahnya, tombak dan pedangnya, perisai dan senjata yang lain, maju ke medan perang, maju ke medan jihad, dan tidak pernah kembali lagi. Artinya mati syahid. Itu antara tanggal 1 sampai 9. Gongnya tanggal 10. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh seorang muslim pada tanggal 10 Dzulhijjah dibanding dengan iraqatut tam, memotong kambing, memotong domba, memotong kibas atau urunan lembu dan kerbau.
Malam hari ini mestinya akan saya angkat kelanjutan dari kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh telah berselingkuh. Tetapi gimana ya, saya tuh kok rekosu bakdo kok iso beda kuwi piye. Mengko sajeke urip wong Natalan ku mesti tanggal 20 lah. Idul Adha mesti tanggal 10. Aku nganggo beda lah, ya Allah. Itu sejak saya belum lahir itu. Saya belum lahir sampai sekarang, bukan belum berakhir, tidak ada tanda-tanda akan diakhiri. Itu umat itu piye eladalah. Ada beritalah baktone kudu melu Mekah. Arafah itu nama toko buku. Saya tidak bisa menerangkan dengan kemampuan ilmu saya. Bahasa Imam Syafi'i, bahasa Imam Ahmad, bahasa Imam Abu Hanifah, bahasa Imam Malik bin Anas rahimahumullah, saya belum mencapai derajat ijtihad mengatakan menurut pendapat saya, pendapatan kamu itu apa? Ya gitu. Untuk itu, karena saya belum bisa berijtihad memutuskan hukum sesuai dengan kemampuan saya baca sebuah kitab, yang kitab ini usianya sudah lebih dari 700 tahun dan belum ada seorang pun yang membantah, bahkan diterbitkan ulang. Kitab 700 tahun yang lalu diterbitkan ulang di abad 21. Bukan hanya itu, ada orang yang berani karena nilainya yang sangat tinggi menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Indonesia. Padahal 37 jilid. Majmu' Fatawa tulisan Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah Thayyaballahu tarah. Janjane Setu apa Ahad to ya. Lebih jelas lagi saya mulai, yang benar itu hisab apa ru'yah. Saya tidak memberikan keputusan, tidak memberikan jawaban dengan otak-atik otak saya, tapi dengan membaca kitab yang sudah berusia 700 tahun lebih dan sampai sekarang diminati oleh umat Islam, sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Golek ono kitab di dunia barat yang usianya 700 tahun, kitabnya aja nggak ada, siapa yang mau menerjemahkan, termasuk di Indonesia. Jadi pertama kali saya mulai ya, ini bukan pendapat saya loh, nek ora setuju protesan penerbitnya, bukunya obongan gitu loh. Ya,
tentang hisab, jilid 25 halaman 132. Wan nususul mustafidatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsiratun wa qad ajma'al muslimuna alaihi wala yu'rafu fihi khilafun qadimun aslan wala khilafun hadithun. Masalah penentuan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah, hadis-hadis sahih yang tentu saja berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tercantum di dalam banyak kitab-kitab hadis, itu katsirah, banyak. Perintah untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan ru'yah, hadisnya banyak. Waqad ajma'al muslimuna alaihi, umat Islam pada masa sahabat Rasulullah semuanya sepakat, ijma' bahwa awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu ditentukan dengan ru'yah para sahabat. Murid mereka para tabi'in juga ijma', sepakat ditentukan dengan ru'yah. Murid mereka para tabi'in, yaitu para tabi'in juga menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan kesepakatan bulat dengan ru'yah. Nah, illa anna ba'dal mutaakhirina minal mutafaqihah al-hadithin ba'dal thalithah ba'dal mi'ah al-thalithah za'ama annahu idza ghummal hilalu jaza lil khasibi ay ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisab wa in kana al hisabu ala ru'yati soma wa illa fala hadzal qawlu wa in kana muqayyadan bil aghmami wa mukhtassan bil khasibi fa huwa syadz masbukun bil ijma'i ala khilafihi. Jadi sekali lagi khulafaur rasyidin, para sahabat, generasi kedua para tabi'in, generasi ketiga para tabi'in, mereka sepakat bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu memakai ru'yah. Hanya saja ketika masuk tahun ke-300, bukan abad ketiga, kalau abad ketiga itu bisa 201, bisa 210. Ketika masuk ke tahun 300, ada sebagian dari ulama, sebagian dari ulama mutaakhirin yang mendakwakan, yang ngaku-ngaku apabila awan menutupi langit, sehingga hilal itu sudah terbit apa belum tidak bisa dibaca karena tertutup awan itu. Dan konon sampai sekarang tidak atau belum ditemukan alat untuk menyibak awan sehingga kelihatan apa yang di atas ufuk. Sebagian ulama
mengaku berpendapat bahwa apabila langit itu tertutup oleh awan, diperbolehkan bagi seorang ahli hisab untuk ngitung dengan ilmunya. Jadi mungkin begini ya, Jumatil Akhir usia bulan itu 29, Rejab 29 juga, mosok Sa'ban ya 30. Kalau penentuan awal siam, mosok Ramadan juga 30. Kalau penentuan awal Idul Fitri. Nah akhirnya ketika tertutup awan, ya ambil diorek-orek ahli hisab dalam beberapa menit. Loh, Masya Allah, tinggi hilal itu taruhlah ya, kalau perhitungan minimal bulan Ramadan kemarin 3 derajat itu sudah 4 derajat. Ketok ora ketok wong ngantuk. Loh, sudah masuk tanggal ini. Apabila kerja dia menghitung dengan hisab tadi mendatangkan hasil, maka dia besok pagi kalau Ramadan melaksanakan siam meskipun belum tampak, tapi menurut perhitungan hisab sudah ketemu. Artinya apa? Ulama yang bersangkutan itu pegangan pokoknya, keyakinan pokoknya bahwa awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu dihitung dengan dipastikan dengan adanya ru'yah. Tapi berhubung gagal ru'yah, nyambung. Kok gagal ru'yah apa? Tertutup awan. Nah, mereka menggunakan ilmu hisab dan ternyata menurut perhitungan mereka tampak. Berarti besok pagi saya siap. Apa komentar beliau? Hadzal qaul, ucapan ini kalau gagal ru'yah boleh menggunakan hisab. Wa in kana muqayyadan bil aghmam, itu dikarenakan langit tertutup awan. Artinya kalau awan itu tidak menutupi langit, langit cerah, dia ru'yah dan tidak lihat, ya wes. Tapi berhubung ini tertutup awan, mereka pergunakan ilmu hisab. Meskipun apa yang diucapkan ini berkaitan dengan awan, dan itu khusus dipergunakan bagi pelakunya. Sesuk poso kata dia. Itu bagi saya karena saya sudah menghitung dengan hisab dan benar dan ketemu lah. Sementara apa yang saya ketahui ini enggak saya sampaikan pada orang lain. Ora dimungkitekan ngendi-endi. Meskipun pekerjaan hisab itu merupakan alternatif karena gagal ru'yah dan khusus untuk yang bersangkutan, dan itu berkaitan apabila langit tertutup awan, oleh beliau dikatakan fahuwa syadz, pendapat ini nyeleneh, pendapat ini menyimpang. Mengapa? Pendapat ini sudah didahului oleh ijma' para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan berdasarkan hadis Rasulullah, sumu li ru'yati wafturu li ru'yati
Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddatas syahri 30 yauman. Laksanakan siam ketika kalian melihat hilal bulan sabit crescent. Puasalah kita, siamlah kalian ketika kalian melihat hilal. Berbukalah kalian, maksudnya beridul fitrilah kalian apabila kalian melihat hilal Syawal. Apabila langit tertutup awan, baik Ramadan maupun Sya'ban, sempurnakan. Ini nas, ini kepastian. Sempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Nah, tidak disempurnakan tetapi memakai hisab. Ibnu Taimiyah mengatakan orang itu syadz, nyeleneh, menyimpang dari jalur yang benar. Ini kalau menjadikan ru'yah sebagai pegangan utama dan menjadikan hisab sebagai pilihan kedua. Nah, bagaimana kalau hisab itu tidak dijadikan alternatif, tidak dijadikan pegangan kedua, tetapi dijadikan pegangan utama? Ini ilmu yang sudah diangkat 700 tahun yang lalu dan belum ada yang membantah ya. Wala raiba annahu thabata bis sunnati shahihati wa ittifaqi sahaba annahu la yajuzul i'timad 'alal hisab bin nujum. Tadi sudah saya terangkan. Tidak diragukan lagi bahwa sunnah sahihah, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, ijma' para sahabat bahkan tabi'in dan tabi'in semuanya sepakat tidak memperbolehkan orang menyandarkan diri kepada ilmu hisab dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Tidak diperbolehkan menyandarkan pada hisab untuk penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Kalau menentukan waktu maghrib diperbolehkan, tanggal 3 Juli waktu maghrib jam berapa? Oh, pukul 17.34. Waktu subuh pukul 04.33. Waktu zuhur pukul 11.44. Diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan menggunakan hisab untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Tadi ya, siamlah ketika kalian melihat hilal, Idul Fitrilah kalian melihat hilal. Apabila tertutup awan, sempurnakan. Jangan hitunglah dengan hisab, tidak. Nah kalau nekat, sekarang bukan nekat. Langit cerah atau tidak cerah, langit tanpa awan atau tidak tanpa awan, mereka memang menjadikan hisab itu sebagai pilihan utama. Wal mu'tamitu alal hisabi fil hilal, halaman 207. 207. Wal mu'tamitu alal hisabi fil hilali kama annahu dallun fi syariati mubtadi'atun fid dini wa huwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab. Orang yang menjadikan hisab sebagai pilihan utama, orang yang menjadikan hisab sebagai pilihan utama dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, seperti halnya mereka itu dhalun fis syariah. Kalau tadi menjadikan pilihan kedua itu sangat nyeleneh, nyimpang. Sekarang menjadikan pilihan utama dhalun fis syariah, sesat dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan dhalun, sesat. Mubtadi'un fiddin, itu pelaku bid'ah dalam masalah agama.
Tidak semuanya ya. Bid'ah dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dengan hisab. Ngapa? Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam masalah ibadah yang belum pernah terjadi pada masa sahabat, pada masa tabi'in dan tabi'in kalau saya bikin luas. Pada masa beliau-beliau 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in itu nggak ada hisab, nggak ada. Adanya hanya setelah tahun ke 300. Berarti ini sesuatu yang baru. Terjadinya baru ada 300 kemudian, 300 tahun kemudian. Ini oleh beliau dikatakan dol, sesat. Dol, sesat, mubtadi, bid'ah. Wa huwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab. Akalnya tidak beres. Begitu juga dalam menentukan ilmu hisab. Nah, ini saya pahami ya, wallahu a'lam benar apa tidak. Ilmu hisab itu ilmu pasti. Betul? Betul enggak? Betul. Ilmu hisab itu ilmu pasti, ilmu eksak. Ilmu pasti itu 1 kali 2 adalah 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 1 miliar itu 1 miliar. Itu ilmu pasti. Tapi ilmu pasti di dalam hisab itu merupakan ilmu pasti yang tidak pasti. Loh, jangan cepet-cepet ya memvonis. Gampangnya saja, jadwal waktu sholat isya kita itu jam berapa? Kita lihat. Hah? 18:49. Yang di rumah punya kalender jadwal waktu sholat, apa mesti 49? Maghribnya jam berapa? 11:34. Kalender di rumah apa juga begitu? 5 kalender, 5 jadwal waktu sholat, 5 ilmu hisab, 5 matematis, 5 pasti. Apa kelima-limanya sama? Hah? Sama apa sama jawaban dulu? Belum tentu. Belum tentu. Di rumah saya tuh ada 2 jadwal sholat. Yang satu jadwal waktu sholat abadi yang diterbitkan oleh GKPI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Jadwal waktu sholat abadi. Yang satu jadwal waktu sholat yang diterbitkan oleh Almanak Kudus. Almanak Kudus. Kemarin subuh itu pukul 04.32 di GKPI. Di Almanak Kudus 04.21. Telatih sangang meniti terus. Tinggung entek iku udah cici. Tanduk loh itu. Jadi ini ilmu hisab apa 21. Bagaimana dengan ilmu hisab yang adalah ilmu pasti 700 tahun yang lalu? Bisa jadi ya. Tanggal hari terakhir tanggal 29 Sya'ban itu tinggi hilal 2 derajat. Menurut kalender yang lain bisa jadi 4 derajat, menurut kalender yang lain bisa jadi 1 derajat. Tapi intinya menjadikan hisab sebagai pilihan kedua itu sat. Menjadikan hisab pilihan utama itu dol. Mubtadi' mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab. Sampai di sini ada yang mudah-mudahan nggak ada, sudah pernah saya sampaikan, cuma beberapa tahun kita nggak pernah udur itu ya. Lah Pak Doni podo terus, posone podo terus, boleh wedhusnya podo terus. Lah setelah dibikin berbeda oleh Allah, kesempatan untuk nggak ada ya.
Halo. Kalau kita belum mengetahui bahwa hisab itu yang saya katakan kita mengikuti hisab tapi Idul Fitrinya, Idul Adhanya mengikuti pemerintah belum masih ragu-ragu. Pemerintah tidak menentukan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah. Pemerintah itu mengumumkan hasil Dewan Isbat. Ya, yang menentukan Dewan Isbat. Kalau kita Ya. kita pertama mengikuti hisab karena belum tahu itu, akhirnya kita mengikuti pemerintah. Yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Namanya belum tahu ya. Rufi al-qalamu asalat. Diampuni oleh Allah. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang hasil dari Badan Isbat Indonesia itu berbeda dengan keputusan Arab Saudi lah. Kadang kita juga ragu-ragu ikut Arab Saudinya atau ikut Badan Isbat yang ada di Indonesia. Duta Besar Arab Saudi di Jakarta apa di kota Indonesia? Lha kono wong Jawa melu Arab Saudi. Ini jawaban pendeknya. Jawaban panjangnya keloro-loro enggak? Mboten. Yang berhak menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu penguasa. Penguasa. Merasa bahwa penguasa Indonesia itu bukan penguasa Islam, sehingga memberi kesempatan kepada Dewan Isbat. Yang menentukan itu penguasa. Nah, sesuatu yang mungkin agak janggal bagi kita, tetapi ini adalah realita. An ahli Madinatin ra'a ba'duhum hilala Dzulhijjah walam yathbut inda hakimil Madinah fa hal lahum ayyasumul yaumal ladzi fi dzahir tasih wa in kana fil batin al-ashir. Beberapa orang penduduk Madinah atau penduduk kota melihat hilal, lapor kepada penguasa. Penguasanya ya wali kota di mana dia tinggal. Penguasanya ya bupati di mana dia tinggal. Lapor Pak Wali, apa? Saya sudah melihat hilal tadi gitu ya. Lihatnya pada maghrib, nah, sowan Pak Wali pada Isya mungkin. Bukan hanya 1-2 orang, mungkin 5 orang, mungkin 10 orang. Laporan tadi tidak diterima oleh penguasa. Jadi sekali lagi, otoritas hak penuh menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu di tangan penguasa. Jadi ketika beberapa orang laporan berani disumpah, siap. Quran diletakkan di atas kepala, siap. Meyakinkan betul. Enggak, saya tidak akan memutuskan siam itu besok pagi, tapi lusa. Saya tidak akan menentukan Sabtu, tapi Ahad. Lain kenapa? Aku sesuk arep mantu. Alasannya enggak syar'i sama sekali. Maksud saya ya kalau mantu itu syar'i, ya katakan tidak syar'i, tidak ada hubungannya awal Ramadan kok karo mantu. Tapi karena otoritas penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu di tangan penguasa,
Maka fahallahum ayyasumu yaumal ladzi fi dzahir tasik. Apakah besok pagi itu dia siam dedelian kalau Ramadan? Apakah besok pagi itu dia bakdo dhewean? Masalah dilapuri ora gelem nampa lah gitu. Apakah kalau Idul Adha, apakah dia akan melakukan siam Arafah sesuai dengan ketentuan penguasa? Artinya kalau besok pagi saya belum mengumumkan tanggal 1 Dzulhijjah, berarti tanggal 1 Dzulhijjah menurut penguasa dan itu diikuti oleh rakyat pada hakikatnya tanggal 2. Berarti apakah saya siam Arafah pada tanggal 10, padahal menurut keyakinan saya itu tanggal 10 dan menurut penguasa itu tanggal 9. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Nyambung ya. Jadi kalau siam, apakah saya siam besok pagi apa lusa? Ibnu Taimiyah mengatakan siam mengikuti penguasa. Tanggal loro, tapi ya ora apa-apa. Kalau Idul Adha, siam Arafah mengikuti penguasa. Meskipun itu menurut keyakinan dia tanggal 10. Idul Adha tanggal 11, ora apa-apa. Penguasa yang tanggung jawab. Lah dosa apa? Itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban saya patuh kepada penguasa. Nyambung. Nah kalau sekarang dasarnya siapa sih? Naam ya. Yasumunat tasik fi dzahir wal ma'ruf indal jama'ati wa in kana fi nafsil amri yakunu asyira. Iya. Dia siam pada tanggal 9 menurut penguasa dan menurut rakyat yang berada di bawah kekuasaan penguasa, meskipun menurut keyakinan dia itu tanggal 10. Kewajiban patuh kepada penguasa itu berada di atas segala-galanya. Salah rasalah kuwi dudu urusanku ning urusane penguasa dengan Allah. Ya mungkin pertimbangannya macam-macam ya. Dan kita tidak tahu. Sampai di sini. Nyambung ya? Nyambung. Penguasa yang menentukan. Dulu di Indonesia pernah terjadi pada zaman Soeharto, Presiden Soeharto ya. Itu sudah ditentukan malam apa saya lupa. Malam apa saya lupa. Taruhlah ya malam Ahad ya. Itu dalam rangka memeriahkan Idul Fitri. Ada di Senayan itu acara beduk nasional. Ya, bakdo Idul Fitri itu tidak lepas dari masyarakat Indonesia dengan kupat, dengan minal aidin, dengan beduk. Nah, sudah ditentukan oleh Presiden, ternyata beberapa ahli hisab memperkirakan Idul Fitri itu jatuh bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad, tapi hari Sabtu. Perintah, ayo Dewan Isbat jangan memutuskan bahwa Idul Fitri hari Sabtu. Dia harus memutuskan Idul Fitri hari Ahad. Patuh kepada penguasa dan akhirnya hari Ahad. Ya ini penguasa, meskipun ya alasannya alasan lalu terus beduk nasional terus piye kan begitu. Nah, ini. Sudah ya. Kalau nggak ada penguasa bagaimana? Artinya di Indonesia itu presidennya Islam, wakil presidennya kiai, tapi mereka tidak akan mengatakan Indonesia itu negara Islam. Indonesia itu negara Islam.
sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Salman Al-Audah. Paham ya, Ki ya? Salman Al-Audah. Ini para ulama Saudi dan selain Saudi menggelari Salman Al-Audah itu sebagai Ibnu Taimiyah kecil. Saking tingginya ilmu beliau, padahal Ibnu Taimiyah itu enggak ada duanya. Sehingga mereka mengatakan Salman Al-Audah itu Ibnu Taimiyah kecil atau Ibnu Taimiyah baru. Beliau ditanya, saya tinggal di Amerika dan kaum muslimin di sini mengikuti hasil ru'yah dari Ikatan Muslim Amerika Utara. Saya tinggal di Amerika, Ikatan Muslim Amerika Utara menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pertanyaan saya, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Kita semua tahu bahwa Arafah adalah sebuah tempat yang memiliki letak geografis tertentu yang mengikat pada puasa hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Ikatan Muslim Amerika Utara telah mengumumkan bahwa puasa hari Arafah jatuh pada hari Jumat dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu. Arafahnya Jumat, Idul Adhanya Sabtu. Padahal menurut keputusan pemerintah Saudi, Arafah jatuh pada hari Kamis, bukan hari Jumat, tetapi Jumat itu pada hari raya. Mana yang saya ikuti, Syekh? Ini ya, melu Mekah apa melu Lawian? Lawian tak? Jawabannya Anda ikuti keputusan Ikatan Muslim Amerika Utara. Jadi saya selingi ya, Arafah itu nama tempat. Ini yang sedang bikin bingung ini itu kan, Arafah itu nama tempat apa nama waktu? Kalau nama tempat berarti kita siam Arafah hari muni atau hari Kamis. Duh, siji kebablasan setu, siji kurang. Berarti kita kalau Arafah itu nama tempat berarti kita siam Arafah hari Ahad, Samsoyo, Pak Sumati. Jumat kleru. Kupingku sing kleru Jumat ya. Badane dina Sabtu. Begitu pemerintah Saudi mengumumkan tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Kamis, tidak harus menunggu jam, tidak harus menunggu menit ya. 1 detik kemudian beritanya sudah sampai di Solo, begitu kan? Apa kita ikuti Mekah Arafah yang adalah Jumat? Apa kita ikuti tempat kita tinggal Solo, yaitu hari Sabtu? Sekarang saya ambil contoh lah, ini otak adik saya. Jadi silahkan dibantah, namanya otak adik saya. Tapi otak adik saya itu tidak keluar dari syariah, insya Allah. Tanggal 9 Dzulhijjah, Masya Allah ya, tahun 9 Hijriyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar memimpin haji bersama 300 orang jamaah. Kok Rasulullah enggak memimpin langsung? Rasulullah memimpin langsung 1 tahun yang akan datang. Mengapa tahun itu tidak memimpin? Beliau terlalu sibuk
kedatangan para duta, ya, para utusan dari kabilah-kabilah yang menyatakan keislaman mereka kepada beliau, sehingga beliau tidak sempat untuk meninggalkan mereka. Dari sana beliau tidak sempat untuk melaksanakan haji. Dah berangkat kira-kira 10 sampai 12 hari sampai di Makkah. Tapi ya melaksanakan haji, mereka mengikuti ketentuan Mekah kapan wukuf di Arafah, tanggal 9 di sana. Nah, sahabat-sahabat yang di Madinah ini udah adik saya ya, matur sama Rasulullah, kapan kita siam Arafah? Rasulullah, kapan kita siam Arafah? Arafah adalah tempat ya, pegang ya, Arafah adalah tempat. Rasulullah, kapan kita siam Arafah? Kose ngenteni Abu Bakar sing ngerti tanggal 9 eneng Arafah ki Abu Bakar, karena dia Amirul Hajj. Nyambung? Ditunggu dulu. Nah, ketika sudah diumumkan tanggal 1 Dzulhijjah, Abu Bakar mengutus seseorang untuk kembali ke Madinah. Perjalanan dari Makkah ke Madinah bisa 10, bisa 11, bisa 12 hari. Nyambung? Nah, sampai di sana Rasulullah matur, Rasulullah, Arafah tanggal 9-nya hari Kamis. Lah iki wis bakdoe. Tolong dibantah. Yang berpegang bahwa Arafah adalah tempat. Nyambung? Ya mungkin saja ya. Mungkin ini otak-atik. Ngebut ya. Nah, gitu ya, ngebut ya. Oh ya, siap. Jangan sampai kamu datang di Madinah itu setelah tanggal 9 rane gunane ngebut ya. Gue ngebut betul. Sampai di sana tanggal 7 lapor Rasulullah. Oh ya, nanti 2 hari lagi saya siam. Nyambung, alun-alun aku enggak bingung. Nyambung ya. Nah, sekarang penduduk yang sudah Islam di negerinya Pak Husain piye? Padahal dari Makkah ke Yaman itu 1 bulan. Nyambung. Bagaimana penduduk Islam di Tabuk? Tabuk itu perbatasan antara Yordania dengan Saudi Arabia. Padahal dari Saudi Arabia 20 hari, dari Mekah ke Tabuk 32 hari. Tekan kono. Oh, tak ketaki kowe. Nah gitu ya. Tak ketaki lah. Sekarang sudah tanggal 10 Muharram lagi laporan. Nyambung ora? Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Rasulullah ya. Ya pada masa Rasulullah mungkin adalah siam Arafah, karena yang lapor tadi ngebut. Tapi enggak ada riwayat yang menerangkan lapor itu, enggak ada. Itu cuma otak-atik saya. Tapi yang jelas pada masa Rasulullah penduduk Yaman ini ora tahu poso Arafah. Penduduk Tabuk enggak pernah siam Arafah. Abu Bakar memegang pemimpin sebagai Khalifatul Rasulullah, diganti Umar, diganti Utsman, diganti Ali radhiyallahu anhum. Ali diganti Muawiyah. Ibu kota Daulah Umayyah itu di Syam sana. Perjalanannya 1,5 bulan, bahkan lebih. Sing arep nglapuri piye? Di SMS. SMS entut. Telepon. Telegram. Penduduk Syam
Muawiyah bin Abi Sufyan dan penguasa Daulah Umayyah sak jumlek kalau Arafah itu nama tempat, tidak pernah siam Arafah. Bantahan. Wong siji dikeroyong pirang-pirang kalah toh. Nyambung. Nah waktu itu belum ada telepon kok. Padahal sarana yang paling praktis untuk menyampaikan berita dari satu tempat ke tempat lain waktu itu onta. Klendek, macam binatang paling sabar. Ning ya kuwi laporan tanggal 9 Dzulhijjah tekan kono tanggal 9 Suro. Sesuk aku arep poso, saiki ya poso. Poso apa? Muharram. Penguasa Daulah Umayyah berkuasa hampir 1 abad, 95 tahun, digantikan Daulah Abbasiyah di Baghdad sana. Dan belum ada telepon. Mereka berkuasa hampir 5 abad. Sajek jumlah penduduk Baghdad ora tahu poso Arafah. Lah ning ngabari sapa? Perjalanan dari Mekah ke Baghdad itu lebih dari 1 bulan, bahkan mungkin 2 bulan. Piye? Piye? Daulah Utsmaniyah di Turki terkenal dengan Muhammad Al-Fatih yang bisa merebut Konstantinopel. Konstantinopel itu tidak pernah bisa direbut oleh Umar Ibnul Khattab, oleh Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain, tapi bisa dikalahkan oleh seorang anak muda. Umurmu berapa? Hah? Tambah 1 tahun itu sama dengan Muhammad Al-Fatih. Seke urip Muhammad Al-Fatih ora tahu krungu kabar wukuf di Arafah itu kapan. Bisa menerima? Bisa menerima? Berarti Muhammad Al-Fatih tidak pernah siam Arafah babar belas. Ayo Banten, lapurno. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menerangkan bahwa siam Arafah itu kafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Orang tahu siam, lah orang ngerti wukuf kok. Berbeda, selesai ya. Berbeda kalau Arafah itu tanggal 9. Nah, saya jelaskan di sini. Antum kenal nggak yang terjemahkan ini? Namanya Syarif Ja'far Baraja. Mantunya itu, mantu dan kemenakannya ya. Loh, saya bacakan ya. Seluruh ulama telah bersepakat, ya kecuali Kiai Slamet dan Kiai di Solo yang memfatwakan bahwa Arafah itu tempat ya. Seluruh ulama telah wacana aku jarang ngomong sih. Alon-alon. Seluruh ulama telah bersepakat bahwa hari Arafah adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nggak ada di sini ya bahwa hari Arafah pada saat orang wukuf, nggak ada toh. Ini Syekh Salman Al-Auda, termasuk ulama senior Saudi, tapi tidak masuk Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah karena dia senantiasa berseberangan dengan penguasa, hingga berkali-kali harus berurusan dengan lembaga pemasyarakatan. Saya baca ya. Seluruh ulama nun sewu Pak Agus, kuwi ndak padune tak opahi kuwi. Niki Pak Agus, ini tak garis bawah.
seluruh ulama telah bersepakat bahwa hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dah. Sudah? Saya jelaskan, saya lanjutkan. Jika seseorang berada di kota Makkah dan sekitarnya, kamu nggak di sekitar Makkah loh? Jika seseorang berada di kota Makkah dan sekitarnya, maka hari Arafah baginya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ba'done dina Setu lah, masa Allah ora mudeng-mudengi lho. Ini kalau tinggal di Makkah. Tapi bagi mereka yang tidak berada di Makkah, apakah dia mengikuti waktu Mekah atau mengikuti penduduk negerinya? Dia mengikuti penduduk negerinya. Piye? Urayanya memang begini. Semestinya mengikuti penanggalan 10 Dzulhijjah hasil ru'yah dari hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah di negerinya sendiri. Artinya mengikuti keputusan Dewan Isbat yang mengatakan 1 Dzulhijjah hari Jumat. Hari Jumat, Arafahnya hari Sabtu, ba'done dina Setu. Kalau Arafah itu tempat. Saya lanjutkan ya. Penduduk Syam nggak pernah siam Arafah. Lah lele ngabari ya. Salah mbak aku di SMS ya apa? Kita orang Indonesia akrab dengan telepon itu baru sekitar 20-25 tahun yang lalu. Apalagi akrab dengan HP, apalagi akrab dengan ya medsos. 50 tahun yang lalu, bahkan bukan 50, 60 tahun yang lalu ya. Saya di kantor itu kalau mau ngabari ke rumah ingin cepat itu ya telegram. Di kantor telepon itu dulu namanya PTT. Ingat tuh, PTT. Pos, telepon, telegram. Kantor pos, kantor telepon, kantor telegram. Itu kalau mau ngabari ingin cepat ya pakai telegram. Kalau ingin telepon harus ke kecamatan. Padahal dari Gontor ke Melarak itu berapa? 3 kilo ke sana itu. Sebaliknya umpamanya dari rumah ya, dari Laweyan ada berita Dzulkarnain arep tetak dong Dzulkarnain. Oh sampun. Mau nelpon lah gitu. Nelpon ya sampainya ke Melarak ya. Dari Melarak dibawa ke kecamatan ya, dari kecamatan Melarak dibawa ke kelurahan, dari kelurahan dibawa ke RW, dari RW dibawa ke RT. Itu dulu lah gitu. Lah kalau begitu astagfirullahaladzim ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ki poso Arafah ora ya? Kalau Arafah itu ditentukan dengan tempat. Pendiri NU itu loh. Poso Arafah ora kira. Hah? Ora ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat tahun 1900. Orangnya saya ngerti. Wong Muhammadiyah ora ngerti. 1923. Enggak pernah siam Arafah, lele ngabari sapa? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu yang merubah kalender Jawa dengan kalender Hijriyah. Jadi ada Suro Sapar Mulut, Bakto Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruwa, Poso, Sawal. Itu Sultan Agung Hanyokrokusumo
menyatakan negara Mataram Islam bagian yang tak terpisahkan dari Daulah Umayyah Utsmaniyah. Lah saka Daulah Utsmaniyah ora dikabari, Daulah Utsmaniyah ora dikabari wong wukuf, ya Sultan Agung ora tau siam Arafah. Masake ya. Kalau Arafah itu nama tempat. Bantahan to timbangane kok aku dirasani ngalor ngidul. Jadi waktu-waktu Rasulullah hidup dan setelah Rasulullah hidup pada masa Daulah Umayyah, pada Daulah Abbasiyah, itu antara Madinah dan Makkah siamnya berbeda. Iya, kemungkinan. Sehingga tadi pertanyaannya, an ahli Madinah ro'aba duhum hilala dzilhijjah walam yathbut inda hakim. Penduduk Madinah melihat hilal dan laporannya tidak diterima oleh penguasa. Penguasa ini bukan penguasa Baghdad kan, laporan sesasi. Penguasanya bukan penguasa Daulah Umayyah, laporan sesasi. Penguasanya ya Hakimul Madinah, wali kota Madinah, bupati Madinah. Ke sana. Ketika mereka menyampaikan dan laporan itu tidak diterima, mana yang diikuti? Apakah realita bahwa hilal sudah terbit? Apakah keputusan penguasa yang kita ikuti? Bagaimana kalau penguasa tidak ada? Tadi sudah kita jawab, kamu ikuti keputusan umat Islam di Amerika yang telah menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Itu yang di Amerika. Kamu ikuti keputusan mayoritas umat Islam di Amerika. Lah kalau di Indonesia, kamu ikuti keputusan mayoritas umat Islam di Indonesia yang atas kebaikan pemerintah. Bukan hanya pada masa Jokowi saja, dulu pada masa SBY, dulu pada masa Mbak Mega, dulu pada masa Gus Dur, dulu pada masa Pak Harto, dulu pada masa Bung Karno, mesti ada Dewan Isbat itu, mesti ada. Mesti ada. Semuanya diundang datang ke Jakarta, difasilitasi tiket pesawat PP padahal mundak ya. Gratis, tinggal di hotel gratis. Tujuannya hanya apa? Untuk mendengar laporan apakah hilal sudah tampak apa belum. Kemarin itu malam Kamis ternyata kecelek bojone urip belum tampak kan? Ya sudah. Awal Dzulhijjah hari Jumat. Umat Islam se-Indonesia, begitu ya, umat Islam se-Indonesia semuanya sepakat menentukan awal Dzulhijjah hari Jumat kecuali aku ramuni loh. Kecuali yang seorang ustadz besar yang memutuskan bahwa siam Arafah sesuai dengan Arafah karena Arafah tempat. Entah jumlah pengikutnya berapa itu. Tapi mayoritas umat Islam Indonesia itu menentukan awal Dzulhijjah hari Jumat, siam Arafah hari Sabtu, Idul Adha hari Ahad. Kita ikuti mereka. Saumukum yauma tasumun, fitrukum yauma tafturun, wa adhakum yauma tudhakun. Di sini ada tapi tidak saya buka karena waktunya yang sempit. Kapan kita siam? Ketika orang banyak melaksanakan siam. Kapan kita Idul Fitri? Ketika orang banyak melaksanakan Idul Fitri. Kapan kita Idul Adha? Ketika orang banyak melaksanakan Idul Adha. Kok orang banyak bisa memastikan hari
Ramadan tanggal 1 itu hari ini, Syawal itu tanggal ini, Dzulhijjah itu tanggal ini, karena ditentukan oleh penguasa. Kalau penguasanya tidak ada, ditentukan oleh Dewan Isbat. Itu representasi, berkali-kali saya katakan istilah ini, representasi dari mayoritas umat, mewakili NU, mewakili Al-Irsyad, mewakili Persis, mewakili Al-Jami' Al-Wasliyah, mewakili dan Matla'ul Anwar dan lain-lain. Itu mayoritas dan itu kita ikuti. Yang memberikan fatwa tentang awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu penguasa. Kalau nggak ada penguasa, mayoritas umat. Nah kalau kita punya pondok, ya kita punya pondok bambu, pondok gede, pondok mana lagi? Hah? Pondok dahar. Silahkan menentukan kapan kita Arafah, kapan kita Idul Adha. Ning aja diumumke wong akeh. Dengan hisab dan ru'yah saja sudah minal bingungin, apalagi mbok tambahi. Kecuali astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan saya tidak suudzon, memang dalam rangka mencari popularitas. Naudzubillah, apa nyalon kita di presiden? Seperti orang yang melihat hilal tadi, lapor karo penguasa ora ditompo. Menurut Imam Syafi'i, dia boleh puasa, boleh siap sendirian. Ning aja ajak-ajak wong liya. Lah malah ajak-ajak wong liya. Pak Is diacara. Yang menentukan penguasa, enggak ada penguasa yang menentukan. Ikatan umat Islam Amerika, kalau di Amerika, kalau di Indonesia ya sekian banyak organisasi Islam yang pendapatnya dikumpulkan di Keramat Raya untuk bersama-sama melihat hilal dan menentukan bahwa awal Ramadan itu hari Ahad, bahwa Idul Fitri itu hari Senin, bahwa Idul Adha itu hari Ahad lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong Ustaz revisi ya. Jadi ini kejadian memang terjadi di luar, dalam artian sebelum adanya kegiatan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kami mengadakan rapat. Jadi di sana ada dua kubu, satu memakai ruqyah, yang dua memakai hisab. Ya saling berargumentasi. Alah argumentasi apa udur. Jadi qadarullah, ini qadarullah, keputusan Badan Isbat Arab Saudi sama dengan yang hisab. Jadi rumangsa itu bolo Ustaz. Jadi kami contoh saja, mereka hari Sabtu siap, dari Ahad. Nah, akhirnya tidak ada titik temu, akhirnya kita mengadakan ning aja dalil lakum dinukum waliyatin lho. Sholat 2 kali Ustaz. Jadi yang satu Ustaz ini monggo silakan ikuti, yang Ahad Ustaz ini monggo silakan. Begitu gimana? Jadi untuk itu mereka apa nggih? Jadi merasa benar ada bola tadi. Ya, untuk tahun-tahun berikutnya. Lah makanya apa yang telah saya sampaikan itu, maaf ya, saya sekedar untuk berusaha untuk memberikan keterangan yang jelas. Bahwa keterangan saya tambah bingung bagi yang mendengarkan ya urusan mereka. Saya terangkan ini, antum lebih mudeng apa lebih mantap apa tambah bingung? Lebih mantap ya, sudah antum jelaskan. Nek Arafah itu nama tempat, ya gitu ya. Kalau Arafah itu nama tempat, Pangeran Diponegoro itu siamnya Arafah le ngabari sapa? Pangeran Diponegoro. Nah, iya kan?
Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siam Arafahnya kapan? Kalau pakai tempat saya ngabari sopo. Numpak numpak perahu loh itu ya. Teuku Umar. Ke sana kan Hasanuddin, Cut Nyahdin, Imam Bonjol. Nah, sampai kepada tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kapan melaksanakan siam Arafah? Padahal beliau tidak tinggal di Makkah. Beliau tinggalnya di Baghdad, kemudian di Mesir. Imam Syafi'i nerangkan diri siam Arafah. Lah, mungkin dengan bahasa itu bahwa akhirnya tidak mau menerima Abu Jahal dikandani bola bali ora nampa, Abu Lahab ora nampa, Fir'aun ora nampa. Gitu kan? Kadang tiap tahun kasetnya sama saja. Kaset apa? Maksudnya itu ada. Lah iya. Lah sekarang itu tadi saya ambilkan pendapat Salman Auta yang ini ilmiah, yang apa namanya pokrul bambu, kata-kata saya tadi. Rasulullah, udah adik saya, Rasulullah siam Arafahnya kapan? Kose ngenteni Abu Bakar. Abu Bakar utusannya datang tanggal 11. Ning dalan ada badai gurun pasir. Rasulullah lapor, Rasulullah Arafahnya hari Kamis. Lah iki wis bakdo. Itu yang di Madinah. Bagaimana di Tabuk, bagaimana di Yaman, bagaimana di Damaskus, bagaimana di Mesir, bagaimana di Baghdad, bagaimana di Konstantinopel, bagaimana dan seterusnya. Yang lain gayeng ya Mas. Silakan. Enggak itu yang dengan adanya perbedaan yang terjadi saat ini adalah bagaimana nanti apabila terang seperti itu, tetapi ada orang yang mengadakan puasa Arafah dan ya hari Sabtu dan hari Jumat dan Sabtu yang sama seperti itu bagaimana nanti seandainya itu mereka melaksanakan itu bagaimana hukumnya Pak? Enggak usah pakai hukum lah ya. Mas, api-api anaten. Nah gitu. Zaman itu laksananya hari Sabtu. Yoh, mantuk sing ngantuk kowe kaget. Nyataku ngetak wong ngantuk kok. Saya hari Ahad. Yo sak karepmu. Lah aku mdunu kembali ate lho. Mbok saiki api-apian. Anda menyembelih hari Ahad itu kan masih tanggal 11 menurut Anda. Senin masih 12. Membelai Ahad kok Senin. Ini tempatnya ini Abu siapa? Kalau memang takliful qulub itu ada ya. Pertemuan hati itu ada. Jadi dengan terpaksa saya harus melakukan siam Arafah hari Jumat ya. Karena ini keyakinan saya. Tetapi jangan sampailah ukhuwah kita ini terputus. Idul Adha itu sunnah lah. Ukhuwah itu wajib lah. Wajib harus sunnah menang di. Nah gitu. Nanti saya terangkan itu insyaallah. Mbok sampean badone hari Ahad. Mbok wegi. Nah, kalau memang nawaitunya memang ngejak beda. Kalau mau katen Pak mati. Ya, ikhtilaful matole itu perbedaan ru'yah. Di Arafah ru'yahnya hari Kamis, di Indonesia ru'yahnya hari Jumat. Alah begitu, ikuti keputusan umat Islam yang di negeri di mana kamu tinggal. Itu saja. Sudah, itu tolong dikembangkan sendiri. Jadi yang saya kupas panjang lebar tadi, kalau Arafah itu nama tempat,
Nah terus Rasulullah siam Arafahnya kapan? Oh ya, untanya ngebut. Nah, gitu. Penduduk Yaman, kalau penduduk Taif itu perjalanan cuma 75 kilo bisa. Penduduk Yaman, penduduk Mesir, penduduk sampai Pangeran Diponegoro tadi. Jadi soal wahdatul matlaq atau ikhtilaful matolek itu sekarang istilahnya ru'yah global. Ya ternyata bertentangan dengan pendapat seluruh ulama yang telah bersepakat bahwa Arafah adalah pada tanggal 9. Bukan mengikuti buku. Begitu. Cukup jam 7:30 loh ini. Eneng bal-balan toh ora? Salah. Gini ya, jadi saya sampaikan bukan untuk menyalahkan yang lain dan membenarkan yang lain, tapi yang saya benarkan itu adalah Al-Quran dan Sunnah versi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau tulis dalam Majmu' Fatawa 37 jilid, sampai sekarang nggak ada yang membantah. Diperkuat oleh pendapat Syekh Salman Audah bahwa semua ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yusuf, Imam Abu Dawud Az-Zahiri dan lain-lainnya semuanya memastikan bahwa penggunaan awal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu memakai ru'yah, dan wabil khusus ya, koyar tahlilan. Arafah itu nama waktu tanggal 9. Yang mengatakan nama tempat itu entah itu Kiai Solo jenenge sapa. Ning sing cetha dudu Kiai Slamet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.